Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Pesangan, Kabupaten Biren. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Hayati yang akan berbincang-bincang dengan saya sejenak tentang kegiatan supervisi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi nih Bu, kita hari ini akan mengadakan sedikit percakapan praobservasi yang akan kita lakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan. Adapun Ibu nih tujuan dilakukannya percakapan ini adalah untuk melihat kesiapan ataupun kegiatan apa nanti yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan supervisi nanti sehingga lebih maksimal lagi nanti dalam memberikan pembelajaran untuk muridnya nanti Bu ya, seperti itu Bu ya. Oke Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya Bu, menyangkut dengan supervisi yang akan kita lakukan. Nah yang pertama ini Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti untuk kegiatan pembelajarannya apa ini Bu ya? Untuk tujuan pembelajaran untuk kali ini Bu ya, saya rencananya ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak. Yang pertama, siswa itu bisa mengidentifikasi tentang berbagai kebutuhan dan penyebab kelangkaannya Bu. Yang pertama. Sementara untuk yang kedua, siswa dapat memberikan alternatif solusi terhadap penyebab terjadinya kelangkaan Bu. Rencana saya cuma 2 tujuan pembelajaran aja dulu Bu. Oke baik, jadi ini ada 2 tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai oleh muridnya nanti pada saat kegiatan pembelajarannya Bu ya. Nah jadi ini untuk kemudian area pengembangan ini kira-kira apa yang ingin dicapai ini nantinya Bu? Untuk area pengembangannya Bu, saya milihnya di pengetahuan dan keterampilan Bu. Nah, untuk pengetahuannya Bu, siswa itu bisa mengidentifikasikan berbagai kebutuhan dan penyebab kelangkaannya Bu. Sementara kalau di pengembangan keterampilannya, siswa itu nanti bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan dari kelompoknya masing-masing di depan kelasnya. Oke baik Bu, jadi ini ada 2 area pengembangan yang akan Ibu capai ya Bu ya, dari segi pengetahuan dan keterampilannya Bu ya. Kemudian Ibu kira-kira nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan ini Bu di dalam kelas nantinya, seperti apakah pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya ini Bu? Nah untuk strategi yang pertama Bu ya, untuk strategi saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, berdasarkan profil pelajar. Untuk model saya menggunakan model PBL Bu. Problem based learning. Nah, kalau untuk metodenya saya gunakan diskusi kelompok Bu. Nah, ada jawab nanti dan ada pembahasannya. Oke Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Yang akan diintegrasikan dengan KSE juga Bu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada diskusi kelompoknya juga nih Bu ya. Oke, karena itu kan yang untuk keterampilannya nanti siswanya pada saat presentasi kelompok. Oke, sedangkan untuk media pembelajaran ini Bu kira-kira akan menggunakan media apa ini Bu ya? Untuk media saya menggunakan PPT Bu. Oke. Jadi saya akan tayangkan di depan untuk pengetahuan mereka juga, dan ada LKPD-nya juga. Pastinya saya menggunakan laptop Bu. Oh oke, benar Bu. Baik ini Bu, jadi ini kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajarannya ini Bu? Ya kebetulan saya hari Sabtu ada jadwal ya Bu ya. Oke. Mungkin ya jam hari Sabtu aja Bu. Bisa ya Bu? Oke bisa Bu. Baik, jadi nanti ini hari Sabtu di jam keberapa Ibu? Jam ketiga dan keempat, kebetulan itu jam saya Bu, di kelas 1B. Oke baik, kalau begitu nanti saya akan berkunjung dan melakukan sedikit mencatat nanti kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan observasi nanti di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Oke Ibu, jadi ini setelah kita ada sedikit percakapan, setelah percakapan ini kira-kira ada sedikit kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Mungkin tentang model ya Bu ya. Nah, tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, juga tentang
strategi yang nanti akan saya gunakan juga. Mungkin itu aja Bu gambarannya saya. Oke Bu, jadi nanti bisa lebih siap lagi dalam kegiatan supervisinya ya Bu ya. Oke Bu, kalau begitu sampai jumpa nanti di hari Sabtu jam 3 ke 4. Saya akan melakukan sedikit supervisi dan kegiatan seterusnya. Dan nanti Bu kita akan berjumpa lagi nih Bu setelah kegiatan supervisi, nanti akan ada kegiatan pasca supervisi Bu. Nanti akan ditemani oleh pengajar praktik saya Bu. Boleh Bu. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah semangat semuanya? Udah. Biar enak kita belajarnya ya? Ya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Baik. Ayo berdoa semuanya ya. Sekarang kita absen dulu. Hadir semua ini Pak? Hadir. Nah, biar mulai hadir semua itu absen dulu ya. Alfia Zahra. Hadir. Andi Ilhami. Dina Unsila. Hadir. Lutfi Aksar. Manzal Almuna. Mulia Sifa. Muhammad Haziq. Muhammad Reza. Muhammad Kali. Ada semua ya? Pada hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan ya dan kelangkaan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana kalian bisa mengidentifikasikan berbagai kebutuhan dan penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, udah pernah dengar nggak tentang kebutuhan? Udah tahu ya semua tentang kebutuhan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan penyebab-penyebab terjadinya kelangkaan. Selanjutnya untuk pembelajaran kita pada hari ini kita sudah membagi kelompok ya. Kelompok kita sudah dibagi dua, di mana ini adalah kelompok auditori, ini adalah kelompok visual dan ini adalah kelompok kinestetik ya. Nah, jadi kelompok ini dibagi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Untuk membaca materinya atau untuk mengetahui materi tentang kebutuhan dan kelangkaan, Ibu sudah membagikan link YouTube untuk kelompok auditori. Coba bisa didengar YouTube-nya. Dan untuk kelompok visual, Ibu juga sudah bagikan link untuk kebutuhan dan kelangkaan. Coba dibuka linknya. Dan untuk kelompok kinestetik ini di sini ada buku semua kan? Ada. Jadi kalian boleh membuka buku untuk membaca materi kita tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, ini coba ya dibuka terus bukunya, dibaca masing-masing. Yang ini langsung dibuka linknya. Coba dibuka tentang artikel tentang kebutuhan yang udah ada linknya, coba dibuka. Dan ini coba boleh nonton YouTube terus, silakan ditonton. Nah, tentang kebutuhan dan kelangkaan. Untuk kelompok kinestetik, Ibu akan bagikan kertas untuk membuat bagannya tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, ya silakan. Tolong dibuat tentang kebutuhan ya. Nah, yang udah dibaca tolong dibuat spek. Silakan.
baca terus. Nah, udah baca semua kan? YouTube-nya udah dilihat ya? Novelnya sudah dibaca ya? Ini juga sudah dibaca ya? Jadi untuk melengkapi pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dan kelangkaan. Udah tahu ya arti kebutuhan? Ayo, siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa? Ah, boleh silakan nak. Namanya siapa nak? Umaira. Silakan Umaira. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi yang disebut dalam kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia itu dapat bertahan hidup dan dia itu bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, berikutnya keinginan. Jadi kebutuhan, ada kebutuhan dan ada keinginan. Nah, dimana keinginan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambahkan kenyamanan hidupnya. Di sini kita akan belajar juga tentang macam-macam kebutuhan. Ada berapa macam kebutuhan? Ada ada 3, boleh. Nah, ada 4 juga boleh. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, ada berdasarkan waktu pemenuhannya, ya. Ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, dan ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Udah paham ya? Sudah dibaca tadi ya? Nah, sekarang kita bahas tentang kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Di sini ada yang disebut dengan kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu pemenuhan. Di sini ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang mana disebutkan dengan kebutuhan sekarang dan akan datang? Bisa bedakan? Bisa ya? Udah dibaca tadi ya? Nah, juga berdasarkan sifatnya. Sifatnya itu ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Yang terakhir yaitu berdasarkan subjeknya. Jadi ada yang kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Udah dapat semua ya? Artinya ya? Udah? Sudah ya? Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa faktor? 5. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor 5. Faktor apa lagi? Agama, pendapatan, usia, dan kemajuan peradaban. Nah, ini udah masuk kita kepada alat pemuas kebutuhan. Di sini alat pemuas kebutuhan itu ada yang dibagi ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan hubungan dengan benda lain, di mana di sini ada benda substitusi, ada benda komplementer, ada berdasarkan tujuan penggunaannya, dan juga ada berdasarkan cara memperolehnya.
kelangkaan gas LPG, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023. Faktor penyebab kelangkaan gas LPG di Bali yaitu distribusi tidak lancar, kenaikan permintaan mendadak, ketidakstabilan pasokan, regulasi atau kebijakan, ketidakpastian ekonomi, pandemi atau bencana alam. Akibat peristiwa kelangkaan gas LPG di Bali, yang pertama, kesulitan masyarakat. Yang kedua, kenaikan harga, gangguan bisnis, pergeseran ke energi alternatif, keterbatasan sosial, kerugian ekonomi lokal. Upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan gas LPG di Bali. Penyediaan informasi, pengawasan dan pengendalian harga, kerjasama dengan pihak swasta, stok cadangan, pengembangan energi alternatif, penyuluhan masyarakat. Sekian presentasi dari Apakah ada pertanyaan? Ya, ini dari kelompok auditori ingin menanyakan pertanyaan untuk kelompok inisiatif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori ingin bertanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori. Adanya peningkatan pemerintah tanpa disediai tersediaan produk yang memadai. Boleh diterima? Masih ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah jelas semua berarti ya? Silakan kelompok inisiatif untuk menutup presentasinya. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini, nak? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Karena ini sesuai dengan bakat kita masing-masing ya? Jadi untuk hari ini hanya di sini pembelajaran kita. Sebelumnya ini ada tugas untuk pertemuan kita yang akan datang. Silakan nanti dibuka di link masing-masing ya. Ini lewat WA saja. Ya. Untuk hari ini kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Baiklah, untuk hari ini hanya sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pesangan Kabupaten Biren. Kegiatan hari ini akan kami laksanakan adalah percakapan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya masih ditemani oleh Ibu Nurhayati selaku guru yang dilakukan observasi dan ditemani juga oleh Ibu Sriwahini sebagai pengajar praktik pada guru penggerak angkatan ke-9 ini. Baik, ini Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sriwahini, terima kasih Ibu sudah hadir dalam kegiatan pasca observasi ini. Adapun tujuan yang dilakukan kegiatan ini adalah untuk melihat kembali ataupun melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya Ibu ya, yang telah saya observasi pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini. Baik Ibu, dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah ini Bu, bagaimana Bu perasaannya kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pada saat observasi kelas kemarin Ibu? Untuk perasaannya, ini masih saya pegang ya, saya pasti. Nah, tapi sejalan beriringnya waktu, karena kita udah biasa mengajar ya,
biasa saja. Akhirnya berjalan dengan baik juga Ibu ya. Oke Ibu. Kemudian ini Ibu dalam saat kegiatan pembelajaran kemarin area pengembangan yang dilakukan kemarin dalam bidang apa aja Ibu ya kemarin? Kalau untuk area pengembangannya saya pilih di bagian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kalau di bagian pengetahuannya saya lebih mementingkan ataupun lebih menekankan kepada siswa bagaimana siswa itu mengetahui tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Di materinya itu supaya siswa saya bisa tahu, lebih paham. Jadi untuk area keterampilan saya memilihnya di presentasinya, Bu. Saya lebih menekankan di presentasi bagaimana siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Oke baik Ibu. Jadi kemarin sudah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya ya Bu kan? Iya. Gimana Bu dengan area pengembangan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kira-kira apakah sudah berjalan dengan baik Ibu? Untuk langkah-langkahnya saya rasa sudah berjalan dengan baik ya, karena sebelumnya saya juga membuat perangkat pembelajaran. Saya sudah mendesain di mana saya dalam proses pembelajaran ini. Oke, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik Ibu ya. Mungkin di dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa ada terdapat kendala Ibu dalam proses pembelajaran kemarin Ibu? Iya. Untuk kendalanya mungkin dari segi siswanya ya Bu. Ya. Siswanya ada yang kurang aktif. Jadi mungkin siswa kurang aktif itu disebabkan dalam berbagai kelompok. Karena kemarin saya membagi kelompok berdasarkan profil belajar siswa Bu. Ya. Ada kelompok auditori, ada visual dan ada kinestetik. Mungkin di dalam kelompok mereka itu tidak sama dengan kawan mereka. Mungkin di situ mereka agak kurang senang atau kurang seret dalam kegiatan kelompok. Jadi mungkin itu kenapa mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang aktif gitu ya. Oke Bu, jadi ini untuk ke depan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ini agar pembelajarannya siswa yang tadi kurang aktif itu bisa lebih aktif kembali ini. Mungkin ke depan saya akan berusaha mengelompokkan mereka itu dengan kesiapan belajar masing-masing siswa Bu. Oke. Jadi bisa dilihat ya nanti siswa mana yang lebih siap belajar akan dikelompokkan sehingga mereka bisa lebih aktif lagi Ibu ya. Oke Ibu, ini mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Dan kemudian Ibu dari yang sudah Ibu rencanakan ini Ibu, kira-kira apa ini Ibu akan melaksanakannya ini Ibu untuk pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi Ibu? Kedepannya Bu ya. Iya. Mungkin untuk proses ini akan saya lakukan pada saat pertemuan berikutnya Bu. Saya akan memperbaikinya pada saat pertemuan belajar dengan saya pada waktu itu. Oke, itu mungkin awal semester nanti Bu ya, karena kita sedang melaksanakan ujian semester Bu ya. Oke baik Ibu. Jadi nanti saya tunggu juga nanti Ibu cerita dan tanggapan Ibu bagaimana reaksi siswa ataupun siswa itu dalam melakukan pembelajaran setelah Ibu melakukan perubahan pembelajarannya ya, sistem pembelajarannya Ibu. Oke Ibu nih terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sriwani selaku pengajar praktik pada program Kependidikan ke-9 ini untuk memberikan sedikit refleksi ataupun umpan balik Ibu terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Nurhayati di kelas ataupun percakapan pasca observasi yang akan dilakukan. Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nasama. Ibu Nurhayati sudah melakukan pembelajaran di kelas yang luar biasa ya Ibu ya. Kemudian proses coaching sudah berjalan dengan baik Ibu sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan area pengembangan dalam pengetahuan dan keterampilan sudah cukup bagus ya. Kemudian Ibu sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah permasalahan yang dihadapi. Semuanya sudah cukup baik sesuai dengan alur kita. Sekian, terima kasih. Oke Ibu. Terima kasih Ibu ini atas kesempatannya dan Ibu Nurhayati telah bersedia melakukan percakapan pasca observasi ini Ibu. Baik, demikianlah kegiatan kami hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Atas waktu dan kesempatan Ibu-Ibu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri
akhiri.